warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini ingin sedikit menjelaskan tentang tuntutan kreativitas pada bisnis masa kini dengan mata kuliah bisnis kreatif dan inovasi yang dimana selaku dosen pengampunya itu ada Ibu Rica Kuwarasari SEMM. Baik, untuk selanjutnya itu di sini ada anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama saya sendiri ada Aldi Al-Fatur Rahman, yang kedua ada Akbar Diansyah, yang ketiga ada Angelina Dewi Larasati, yang keempat ada Fairly Maulana Andito, dan yang terakhir itu ada Zahra Aurelia Putri. Untuk subbab dari materi yang ingin kami presentasikan itu, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tuntutan kreativitas bisnis, yang ketiga ada hambatan pada kreativitas, dan yang terakhir itu ada tips meningkatkan kreativitas. Baik, untuk submateri yang pertama itu ada pengertian. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa sih itu kreativitas. Jadi, kreativitas itu merupakan suatu proses mental individu yang melahirkan gagasan, proses, metode, ataupun produk baru yang efektif, yang bersifat imajinatif, estetis, fleksibel, integrasi, suksesi, diskontinuitas, dan diferensiasi yang berdaya guna dalam berbagai bidang untuk pemecahan suatu masalah. Nah, untuk materi selanjutnya di sini akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Zahra Aurelia Putri. Lalu yang kedua ada tuntutan bisnis pada masa kini. Agar memiliki keunggulan dibanding dengan pesaing dan mempertahankan eksistensi usaha, maka harus terus berupaya menjadi sesuatu yang baru dan mengembangkan apa yang sudah ada agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kreativitas sangat diperlukan oleh setiap wirausaha. Seorang wirausahawan harus memastikan bahwa kreativitas yang telah usang harus ada solusi yang lebih kreatif lagi. Lalu para peneliti telah mengatakan bahwa kreativitas menyangkut keputusan-keputusan tentang apa yang Anda inginkan dan bagaimana Anda melakukannya lebih baik. Jadi urutan tersebut melibatkan sebuah proses, bukan hanya melihat hasil yang Anda harapkan, sehingga kita tidak perlu merasa terbebani untuk menjadi kreatif. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, para peneliti telah membedakan tipe kreativitas menjadi 3. Yang pertama, membuat atau menciptakan, di mana penciptaan merupakan proses membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua, mengkombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berkaitan menjadi lebih bermanfaat. Lalu memodifikasi sesuatu yang memang sudah ada. Proses ini berupaya mencari cara untuk membentuk fungsi-fungsi baru atau menjadikan sesuatu menjadi lebih banyak kegunaannya bagi orang lain. Yang ketiga, ada hambatan dalam kreativitas. Contohnya itu hambatan perseptual, halangan yang mencegah kita melihat secara jelas masalah atau informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu contohnya, terjelas hambatan jenis ini adalah praduga atau stereotyping. Jika kita terlanjur mempercayai sesuatu, kita selalu mencari konfirmasi untuk membenarkan kepercayaan tersebut. Sikap ini membuat kita malas mencari alternatif penjelasan lain. Hambatan perseptual juga sering membuat kita membatasi lingkup persoalan yang dihadap. Contoh yang kedua, ada hambatan emosional. Contoh ini dapat mengganggu kemampuan seseorang memecahkan masalah melalui berbagai cara. Berbagai jenis hambatan yang tergolong dalam hambatan emosi ini adalah takut mengambil resiko, 2. Tidak menyukai ketidakpastian, 3. Lebih suka menilai daripada menghasilkan gagasan, yang keempat, menganggap remeh sesuatu masalah. Contoh yang ketiga, ada hambatan kultural. Hambatan ini dapat menjangkiti seseorang bila ia dihadapkan pada seperangkat pola kultural di lingkungannya. Salah satu jenis hambatan kultural yang paling umum adalah takut untuk tampil berbeda dari yang lainnya.
atau takut mengambil tindakan atau mengemukakan gagasan yang kemungkinan bakal dianggap kontroversi. Selanjutnya ada hambatan lingkungan. Hambatan ini merupakan hambatan kultural yang lebih luas. Iklim organisasi atau budaya tempat kerja dapat menjadi penghambat atau sebaliknya perangsang berpikir kreatif. Sebab itu, organisasi atau perusahaan perlu mengupayakan lingkungan yang kondusif. Ada hambatan intelektual. Hambatan ini biasanya disebabkan oleh sikap mental yang tidak efisien atau keengganan untuk menggunakan pendekatan baru, misalnya kecenderungan yang sangat kuat mempertahankan tradisi atau menggunakan metode atau cara yang dulu pernah terbukti efektif. Terlalu mengandalkan logika, enggan menggunakan intuisi, terlalu mengandalkan statistik dan pengalaman masa lalu. Yang terakhir yaitu hambatan ekspresif. Hambatan ini berupa ketidakmampuan mengkomunikasikan gagasan baik lisan maupun tertulis. Meskipun sebenarnya mutu gagasan tidak harus selalu dikemukakan secara lisan. Bila kita kurang berbicara, kekurangan tersebut bisa diatasi dengan membuat gambar, ilustrasi, bagan, atau memanfaatkan bahasa tubuh untuk lebih ekspresif. Kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk menyampaikan gagasan. Tips meningkatkan kreativitas. Yang pertama itu jangan batasi diri atau to limit self, kecuali masalah moral dan integritas. Artinya, jangan batasi hidup dengan rutinitas, mengambil langkah yang mudah atau takut, dan jalani dan jelajahi jalan-jalan baru. Jangan khawatirkan akan tersesat. Yang kedua itu, eksposlah diri Anda dengan orang yang berbeda-beda. Datangilah mereka, ajaklah mereka berbicara, dan kawani orang-orang yang hidupnya tidak rutin, dan ubah pergaulan Anda. Yang ketiga, gunakanlah cara berpikir paradoks. Ingatlah, dunia serba paradoks. Carilah selalu pasangan paradoks pada setiap informasi yang Anda terima. Dan yang terakhir, ambillah kesempatan untuk mengembangkan hal-hal baru dan ambillah resiko itu dan telusuri terus apa yang terjadi. Pelajarilah dan selalu bertindak proaktif dan memperbaiki segala hal yang muncul. Sekian presentasi kelompok kami dan terima kasih atas kesempatan Anda dalam mendengarkan presentasi ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang, sampai jumpa.